IKN Nusantara dijadikan pusat ekonomi hijau ASEAN. ASEAN Business Advisory Council, ASEAN BAC, Indonesia bersama ASEAN BAC Brunei Darussalam menyelenggarakan pertemuan Borneo Business Roundtable, BBR, atau Meja Bundar Bisnis Borneo 2023, di Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan mempertemukan para pemangku kepentingan 3 negara ASEAN yang berada di Borneo, atau Pulau Kalimantan, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ketiga negara mendiskusikan langkah-langkah konkret meningkatkan perdagangan intra-Kalimantan, menarik investasi asing langsung, Foreign Direct Investment (FDI), dan rencana penyelenggaraan Borneo Business Summit di Pontianak, Kalimantan Barat, pada November mendatang. Kita berkumpul membahas peluang penting bagi kawasan kita, pertumbuhan lanskap perdagangan Kalimantan, dan penguatan hubungan ekonomi melalui kerjasama, kata Ketua ASEAN BAC 2023, Arsjad Rashid, pada pembukaan pertemuan Meja Bundar Bisnis Borneo. Pertemuan di Jakarta ini menandai terselenggaranya Borneo Business Roundtable yang kedua kalinya, setelah pertemuan pertama yang sukses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 28 April 2023. Pada pertemuan kedua ini, perwakilan 3 negara ASEAN di Kalimantan secara resmi mendukung kerjasama. Arsjad menjelaskan, gugus tugas kolaboratif yang terdiri dari perwakilan mitra BC akan dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi dengan tujuan yang koheren. Selaras dengan upaya membentuk pulau yang dinamis, menjadi epicentrum ekonomi hijau di ASEAN, yang dibangun berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Diskusi hari ini akan membahas topik-topik penting, memberikan wawasan tentang Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang visioner, yang akan diresmikan pada 2024, dan membayangkan kemungkinan ibu kota ini bagi negara tetangga dan komunitas bisnis kita, kata Arsjad. Ibu kota Nusantara, calon ibu kota Indonesia masa depan, akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-89. Kota baru ini akan dikembangkan sebagai pusat perkotaan yang inklusif, hijau dan berkelanjutan, dengan lebih dari 75% wilayah administratifnya tetap hijau. Untuk itu, pertemuan Borneo Business Roundtable akan menjajaki peluang-peluang yang timbul dari pemindahan ibu kota Indonesia ke ibu kota Nusantara bagi negara tetangga dan dunia usaha. Menuju terbentuknya Green Economic Hub di ASEAN, kata Arsjad. IKN Nusantara diyakini jadi penghubung lintas ASEAN, caranya? Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara diyakini mampu menjadi penghubung lintas ASEAN. Kondisi itu diharapkan berdampak positif terhadap laju bisnis di masa mendatang. IKN berpotensi sebagai lintas ASEAN di Kalimantan, Sabah Sarawak, dan Brunei Darussalam, ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 4 September 2023. Agung menyebutkan Nusantara sebagai ibu kota negara nantinya tidak hanya terbatas sebagai pusat administrasi pemerintahan Republik Indonesia, namun sekaligus akan mampu menciptakan ekosistem yang menjadi penghubung terkait konsep Tri-City, yaitu Kota Samarinda, Balikpapan, dan IKN Nusantara. Pemerintah terus berkomitmen di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya perundang-undangan terkait pemindahan ibu kota baru beserta dengan peraturan mengenai insentif. Insentif tersebut adalah pembangunan terkait 12 sektor fundamental seperti energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengelolaan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan publik, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri hijau.
Selain itu, komitmen terkait pembangunan IKN tidak hanya terlihat pada masa pemerintahan saat ini, namun para calon pemimpin Indonesia untuk tahun pemilu mendatang juga memberikan dukungan terkait IKN. Hal ini tentunya berdampak positif kepada munculnya minat dari para investor dalam menanamkan saham mereka di dalam proyek ini. Ini dapat dilihat dari beberapa perusahaan asal luar negeri yang telah berinvestasi di ibu kota Nusantara seperti JM Maxim asal Malaysia yang berinvestasi 30 housing tower melalui skema Public-Private Partnership, PPP. Kemudian Joe Green Panel asal Singapura yang berinvestasi di sektor pengelolaan sampah, dan Speak perusahaan asal Singapura yang berinvestasi di sektor energi terbarukan. Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir 4 kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah laut seluas 68.189 hektar. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita IKN ungkap 9 investor akan teken kesepakatan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Agung Wicaksono mengungkapkan dari 270 calon investor yang menyatakan minat berinvestasi, baru 9 yang akan menekan kesepakatan. Agung mengatakan pihaknya sudah mengantongi 270 letter of intent, LOI, atau surat minat dari investor dalam dan luar negeri untuk IKN, terbanyak dari Indonesia. Lebih dari setengah itu Indonesia. Kemudian dari Singapura dan Malaysia, sisanya dari negara ASEAN lainnya, kata Agung di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023, Minggu 3 September. Agung menjelaskan LOI merupakan tahap pertama dari 8 tahap investasi di IKN. Adapun tahap kedua yaitu one-on-one meeting. Ketiga, confirmation letter. Keempat, response letter. Kelima, non-disclosure agreement, NDA. Kalau LOI itu masih belum komitmen, baru ngincer-ngincer, mau nyatain gitu. Tapi kalau NDA kayak udah jadian. Oke jadian, kita saling tukar informasi, jelas Agung. Tahap selanjutnya atau ke-6 adalah feasibility study. Di tahap ke-7, seleksi investasi yang memenuhi syarat. Tahap terakhir adalah tanda tangan kesepakatan untuk membangun. Agung menambahkan sekitar 50 dari 270 LOI sudah masuk pada tahap NDA. Sedangkan yang masuk tahap hampir akhir ada 9, kata Agung. Sebelumnya Presiden Joko Widodo, Jokowi, turun Gunung Merayu langsung investor Singapura supaya mengucurkan dana segar untuk pembangunan ibu kota negara, IKN, Nusantara. Demi meyakinkan investor, ia memastikan siapapun Presiden Indonesia selanjutnya pasti meneruskan pembangunan IKN. Oleh karena itu, Jokowi meminta para investor negeri Singa tidak perlu khawatir proyek bernilai lebih dari 400 triliun rupiah itu akan mandek. Ia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total 2,6 miliar AS dolar atau sekitar 38,6 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp14.872 per dolar AS, untuk swasta di IKN. Jokowi merinci paket investasi tersebut tersedia dalam berbagai bidang, antara lain perumahan, transportasi, energi, hingga teknologi. Ex-wali kota Solo itu juga turut mengobrol sederet insentif untuk investor Singapura. Ia bahkan menyinggung statusnya sebagai pebisnis sebelum menjadi orang nomor wahid di Indonesia. Ada pertanyaan lain tentang insentif. Gampang. Silah. Saya juga sebelumnya pebisnis. Jangan khawatir, kami telah menyiapkan insentif fiskal, seperti tax holiday, non-collected PPN, super deduction tax, biaya impor. Kami telah melakukan segalanya,
Khususnya terkait energi dan industri hijau, kami akan memfasilitasinya sebaik yang kami mampu, jelasnya di Ecosperity Week, Singapura, Rabu 7 Juni.